Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami ingin mempresentasikan tentang materi kita kali ini yang berjudul Perjanjian Renville. Dan sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Chelsea Naira Syarani dan saya akan memaparkan materi dengan teman-teman saya yang bernama Melani Setia Cahyani dan Nina Askia. Kita langsung masuk aja ke materinya. Perjanjian Renville ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di sebuah kapal yang bernama kapal USS Renville yang tengah berlabuh di Jakarta. Perjanjian ini dilakukan berdasarkan usulan Komisi Tiga Negara atau KTN yang dibentuk oleh PBB. Latar belakang Perjanjian Renville adalah kontak senjata dari pihak Indonesia dan Belanda yang terus-menerus semenjak agresi militer satu. Oleh karena itu, KTN berupaya mengadakan pertemuan, namun kedua belah pihak menginginkan tempat yang netral. Maka pemerintah Amerika Serikat mengusulkan kapal USS Renville sebagai tempat pertemuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan timeline jalannya perjanjian Renville ini. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, Indonesia mesti menghadapi Belanda yang berambisi merebut kembali bekas jajahannya. Belanda memaksa masuk lagi, terutama untuk mengamankan sekaligus mengincar wilayah-wilayah yang menjadi sumber daya ekonominya, sampai 2 kali agresi militer pun dijalankan pada tahun 1947 dan 1948. Akibat eskalasi permusuhan antara Indonesia dan Belanda semakin panas, beberapa negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sempat mendesak diadakannya perundingan yang diharapkan bisa menghasilkan resolusi perdamaian. Nah, dimulai dari Perjanjian Linggarjati yang digelar pada November 1946 dan disahkan pada 25 Maret 1947, perundingan ini menyepakati didirikannya Republik Indonesia Serikat atau RIS yang diakui oleh Belanda, tapi perundingan yang ditengahi Inggris itu gagal total. Salah satu penyebabnya yaitu Belanda cuma mau mengakui Jawa dan Madura sebagai wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Tak sampai 1 tahun setelah ditekan, Amerika Serikat, Australia, dan Belgia yang tergabung dalam Dewan Keamanan PBB mendesak untuk menyelesaikan selisih paham akibat Perjanjian Linggarjati dan mencari jalan damainya. Dan pada tanggal 8 Desember 1947, kapal perang milik Amerika Serikat, USS Renville, ditetapkan menjadi lokasi perundingan. Kapal perang yang sedang berlabuh di Teluk Jakarta itu kemudian menjadi arena perundingan alot. Dalam perundingan ini, Belanda punya agenda yang jelas. Belanda ingin mengamankan kepentingan wilayahnya semaksimal mungkin dari perlawanan militer Indonesia. Nah, setelah Linggarjati disahkan, Belanda mengadakan sejumlah gerakan persiapan untuk mendirikan pemerintahan baru. Salah satunya adalah gerakan Pasundan. Nah, gerakan ini ditunjukkan untuk meyakinkan orang-orang Sunda bahwa mereka akan mendapatkan posisi istimewa dalam pemerintahan bentukan Belanda. Nah, akhirnya pada 17 Januari 1948, perundingan alot di geladak USS Renville itu akhirnya ditandatangani kedua pihak. Belanda mendapatkan keuntungan geografis dengan penegasan atau garis demarkasi Van Mock. Sementara bagi Indonesia, niat baik Amerika Serikat untuk mendukung perdamaian tidak bisa dianggap remeh. Setelah perundingan, Indonesia mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Amerika Serikat. Selain itu, Frank Graham, ketua perwakilan PBB, juga berhasil meyakinkan Perdana Menteri Amir Zarifuddin bahwa Belanda akan mematuhi kesepakatan Renville ini. Isi perjanjian yang pertama, pembentukan Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS dengan segera. Kedua, Republik Indonesia merupakan negara bagian dalam RIS. Yang ketiga, Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum RIS terbentuk. Yang keempat, wilayah Indonesia yang diakui Belanda hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Yang kelima, wilayah kekuasaan Indonesia dengan Belanda dipisahkan oleh garis demarkasi yang disebut garis Van Mock. Yang keenam,
Tentara Indonesia ditarik mundur dari daerah-daerah kekuasaan Belanda seperti Jawa Barat dan Jawa Timur. Tokoh-tokoh yang turut hadir dalam perumusan perjanjian Renville adalah Perdana Menteri Amir Syarifuddin sebagai delegasi Indonesia, yang kedua R. Abdul Qadir Wijatmoko sebagai delegasi yang ditunjuk oleh pihak Belanda, yang ketiga Mr. Ali Sastromiatdjojo dan Agus Salim sebagai wakil, yang keempat Dr. Lei Mena, Mr. Latu Harhari, dan Kolonel TB Simatupang sebagai anggota. Dari Australia ada Richard L. Kirby, dari Belgia ada Paul van Zeeland, dari Amerika Serikat ada Dr. Frank B. Graham. Dampak dari perjanjian Renville, yang pertama, wilayah Republik Indonesia menjadi sempit. Hal ini dikarenakan Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, ketidakpercayaan masyarakat kepada Perdana Menteri Amir Syarifuddin yang disebabkan beliau menyetujui perjanjian tersebut. Yang ketiga, Belanda menguasai banyak daerah penghasil sumber daya alam akibat menguasai sebagian besar wilayah Republik Indonesia. Sekian pemaparan materi kita kali ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.